Wah! Raja Siluman! Formasi! Kakak, angkat kakimu. Adik, kenapa muntah sembarangan? Nanti dihukum nyapu. Berisik kamu! Cepat panggil guru ke sini! Cuma Raja Siluman, nggak perlu guru turun tangan. Raja Siluman mati! Andi, setengah langkah lagi, kamu bisa raih keabadian. 500 tahun ini, kamu yang pertama semudah ini. Tapi buat mencapainya, harus turun gunung ke dunia manusia agar bisa menyempurnakannya. Turun gunung? Perjodohan ini ditetapkan kakekmu untukmu. Ini juga wasiatnya. Nona Intan? Setelah kuberikan ini, aku selesai memberikan wasiatnya. Guru, di usia semuda ini, menikahi orang asing nggak adil buat kami. Batalkan perjodohan ini. Batal atau enggak, sama baiknya. Kamu putusin sendiri. Guru! Aku enggak turun. Dunia fana merusak jiwa. Jaga dirimu. Di sini ada gunung dan air. Tempatnya bagus juga. Kakek, zamannya sudah beda. Perjodohan ini aku yang putusin sendiri. Intan! Intan? Jadi dia Intan Permatasari. Lili, ayo ke kafe Jembatan Biru. Zaman modern gini ada keledai. Norak banget. Karena ini perjodohan kita, mending langsung bilang. Ayo. Stop! Mau apa? Cari siapa? Pratama Wijaya, ada. Banyak orang miskin kayak kamu ngaku saudara Tuan. Tuh, antre. Aku ponakan Pak Wijaya yang hilang. Aku anaknya paman dari bibi keduanya Pak Wijaya. Semua antre satu-satu. Lihat kan, trikmu itu ketinggalan zaman. Formasi 7 bencana yang hancurin Feng Shui. Keluarga Pratama dijebak. Kok bengong? Cepat pergi! Kalau nggak mau, Jangan salahin aku, kasih terapi listrik. Jangan salahin aku, kasih terapi listrik. Stop! Pelaksana. Kamu, Andi Saputra? iya. Ikut aku. Nyonya, dia datang. Langsung suruh masuk. Intan mana? Bisa sembunyi, tapi nggak bisa lari. Panggil dia. Nona sudah pergi ke kampus. Suruh pulang. Walau tunangan batal, tetap harus ketemu. Siapa suruh masuk? Dasar nggak sopan. Lupain sopan santun. Aku nggak suka sikap palsu. Kamu Andi Saputra? Iya. Pak Wijaya nyari orang kaya apa? Apa kebahagiaan Intan itu mainan?
Lancang. Siapa suruh duduk? Sudah. Dia baru dari gunung, nggak tahu aturan. Aku maklum. Aku cari Pak Wijaya. Kamu nggak bisa sembarangan ketemu Pak Wijaya. Aku ibunya Intan. Aku Nyonya Sri. Kalau ini nggak dibatalin, dia jadi mertuaku. Kamu mau bilang apa ke aku? Bilang apa? Kenapa? Kamu juga malu dan sulit ngomong. Sedikit. Kamu tahu apa itu? Tentu saja tahu. Nama Andi Saputra ini disebut-sebut terus. Gak lupa sekalipun. Gawat. Keluarga Pratama kayaknya serius. Jadi sebenarnya maksudku... Jangan buru-buru. Kamu baru dari gunung. Biar ku jelasin tentang kami. Keluarga Pratama ratusan tahun kaya raya. Di kota Sinar jadi keluarga besar nomor 1. Kursi yang kamu duduki ini adalah kursi pejabat warisan dinasti Miji. Harganya 6 miliar. Cuma kepala keluarga yang bisa duduk. Orang luar ya nggak pantas. Oh, Kamu nggak ngerti maksudku? ngerti. Kalian kaya raya. Nah, aku tegaskan lagi. Keluarga besar kaya kami harus berjodoh dengan yang sepadan. Jadi maksudmu... Maksudku, keluarga Pratama nggak jodohin putrinya dengan cowok sederhana atau miskin. Mau jadi menantu kami? Ya nggak bisa. Kok ketawa? Nyonya Sri, aku memang mau batalin tunangan. Ternyata Nyonya duluan. Anak muda, jangan so angkuh. Jago juga kamu cari alasan. Tapi dulu, ini perjanjian pertunangan antar dua kakek. Jadi bukan Nyonya yang mutusin. Aku mau ketemu Pak Wijaya agar bisa selesaikan semua. Aku tahu kamu nggak tahu malu. Waktu itu Pak Wijaya mabuk, makanya pertunangan ini diatur. Itu nggak sah. Biar aku ketemu Pak Wijaya. Stop. Aku tahu, kamu pasti nggak rela ini dibatalin. Kami terkesan nggak sopan. Serahin surat tunangannya, aku kasih 4 miliar tunai. Cukup untuk seumur hidup. Minggir. Kalian memang kaya, tapi nggak usah. Kurang. Oke, aku kasih kamu cek 10 miliar. Gimana? Enggak. 20 miliar. 20 miliar. Puas? Aduh. Kamu nggak pernah puas ya? Dasar bocah, jangan sombong. Nanti syok lihat uang segitu. Nggak akan aku biarin ketemu. Kalau kamu pintar, serahkan suratnya, ambil uang, terus pergi. Bagus, itu baru pintar. Tapi dasar serakah. Pak Laksana. Uang nggak mau. Tunangan bisa batal, tapi bukan sama kamu. Apa? Suruh Pratama ketemu aku langsung. Kamu? Siapa yang bikin bocah ini berani lancang? Nyonya, perlu aku tahan? Jangan bikin onar. Hal ini, Tuan jangan tahu. Tuan, benar-benar setuju. Pak Wijaya lebih mikirin reputasinya. Kalau dia tahu bocah ini datang, dia pasti maksa Intan menikahinya. Hal ini gak boleh terjadi. Nyonya, perlu aku... Bukan sama kamu. Suruh orang hajar dia. Usir dari kota Sinar. Yang terpenting, ambil surat tunangannya. Baik, Nyonya. Kasih dia uangnya. Keluarga Pratama gak ingkar janji soal uang. Tenang saja, uang 4 miliar ini akan kubakar sendiri buat dia. Intan, kamu yang paling cantik di kota ini. Kakekmu gila ya? Maksa nikah sama dukun yang naik keledai? Aku nggak mau. Mereka mau aku korbanin diri.
Enak aja. Pokoknya aku bakal nikah sama orang yang aku cintai. Bukan dukun yang nggak aku kenal. Sialan, rencana kita batal. Ayo, biar ku temani masuk. Ibu, kenapa baru pulang? Nggak ketemu dukun itu? Nggak lihat muka jeleknya? Dikasih 4 miliar nolak. Serakah banget. 4 miliar? Dukun yang serakah. Kalau gitu, aku nggak mau sama dia. Baru turun gunung langsung ketemu ahli tingkat tinggi. Kek, cucumu yang gak berbakti menjenguk. Formasi 7 bencana merusak Feng Shui Pratama. Tapi tenang saja, walau batal tunangan, aku akan balas utang budi ke Pak Wijaya. Menjaga keluarganya sampai selamat. Semuanya, kita dibayar untuk ini. Serang! Ampun, ampun, kami disuruh keluarga Pratama, ampuni kami. Perbuatan langit bisa dimaafkan, perbuatan sendiri nggak selamat. Sana! Baik, baik. Hei anak muda, kamu tenang. Nggak nanya keluarga Pratama mana yang suruh. Orang rela mati demi uang. Yang nyuruh nggak sulit ditebak. Tapi nggak seharusnya segampang itu ngelepasin semua preman ini. Baik buruk pasti dibalas. Nanti kalau mereka berbuat baik, nggak akan ada masalah. Kalau tetap jahat, bakal kena penyakit parah. Oh, makasih Pak, sudah dibantu. Tahu kenapa aku bantu kamu? Zaman sekarang, anak berbakti sudah langka. Kamu berharga. Pak, jangan sungkan. Sayangnya aku miskin. Jadi kakek dikubur di sini. Maksudmu, kuburan ini bukan kamu yang pilih? Bukan. Hei Tuan, kamu jago pilih tempat ini. Kamu memilih tempat feng shui terbaik, ya kan? Tempat ini mengumpulkan energi dari seluruh area sumber energi terkuat. Bahkan di seluruh kota Sinar ini sulit cari tempat kayak gini. Jadi kamu dan kakekmu sering berbuat baik, makanya dapat berkah ini. Mungkin saja Feng Shui tempat ini bagus. Tapi waktu itu aku nggak tahu. Kalau danau Gunung Suci akan dibangun, tempat ini akan lenyap. Jadi sebaiknya pindahin kuburannya. Makasih Pak. Pak, maaf aku lancang. Kayaknya kamu akan mati. Apa katamu? Ku bilang kamu akan mati. Maksudmu? Kulihat kamu terluka karena energi api. Garis yin rusak. Kalau enggak diobati, sebentar lagi kamu mati. Kamu bisa pengobatan? Lumayan. Karena kamu tahu lukaku, apa kamu bisa mengobati? Pak, kalau percaya aku, minum pil ini. Bocah ini, jangan-jangan suruhan musuh. Lupain aja kalau nggak percaya. Jangan, percaya. Berikan.
Minum pil ini. Meditasi 2 putaran. Serap kekuatannya. Nanti aku akan gunakan jarum emas. Baik. Kalian akhirnya muncul juga. Siluman Jepang lagi. Mereka cari aku. Pergi. Fokus. Meditasi dengan baik. Sayang obatnya. Mereka biar aku yang urus. Bocah, ini urusanku dengan Hadi tua. Jangan ikut campur. Hei nak, aku tahu kamu punya ilmu hebat. Tapi ilmu ninja Jepang itu licik dan bisa bunuh banyak orang. Banyak yang mereka bunuh, mungkin seenggaknya 800. Walau ilmu bertinggi, belum tentu menang. Tenang. Aku bisa lawan mereka. Pergi saja. Jangan ikut campur. Cukup sudah. Aku mau lihat ilmu ninja Jepang. Sehebat apa. Kurang ajar. Awas! Siapa kamu sebenarnya? Ilmu rendahan. Beraninya sok jagoan. Cuma 1 jurus. Hebat bocah. 1 jurus. Cuma 1 jurus. Hebat bocah. Lemah banget. Puncak kekuatan gelap. 1 orang mati. Anak muda ini jangan-jangan seorang guru aku. Obatnya sudah terserap? Iya. Bagus. Kubantu dengan jarum emas. Kamu bawa jarum emas? Enggak. Pakai ini. Barang apapun bisa dijadikan jarum. Hanya guru agung yang bisa begini. Siapa sebenarnya anak muda ini? Duduklah. Bantu aku. Leganya. Sudah lama gak selega ini. Baik, setelah 2 minggu, ku cabut. Kamu sembuh. Makasih Guru Agung sudah menolong. Aku bukan guru agung. Aku Andi Saputra. Kalau begitu, aku panggil kamu Adik Andi. Kamu panggil aku kakak gimana? Boleh. Adik Andi, tahu nggak? Aku bertahun-tahun terluka, ketemu banyak tabib, tapi gagal semua. Tapi kamu sekali bertindak, aku langsung sembuh. Adik Andi sungguh dewa. Bisa aja. Adik Andi, aku bukan orang sini. Aku dari kota Gunawan, Hadi Gunawan. Setengah bulan lagi, aku harus cari kamu kemana ya? Kalau gitu, kakak beri kontaknya. Ini? Oke. Aku telepon dulu. Terhubung. Oke. Kakak, kita ketemu 2 minggu lagi. Tunggu. Apa lagi?
Keluarga Pratama terkenal di kota Sinar. Walau aku dari kota Gunawan, aku juga akrab dengan Pratama Wijaya dari keluarga Pratama. Masalah kalian, aku... Jangan. Ini sepele, jangan repot. Aku... Astaga, Pratama Wijaya menyinggung orang hebat ini. Semoga kamu beruntung. Pramono, Ya, kamu 16 tahun kerja sama aku kan? benar. 16 tahun ini, yang namanya Andi itu, entah gimana kabarnya. Pak, apa benar-benar mau Nona Intan nikah sama Andi itu? Tentu, si Andi itu punya takdir besar untuk menjaga harta keluarga Pratama. Nanti kita masih butuh dia. Pak Wijaya, belum tidur. Sudah larut. Sudah tua, makin lemah, sulit tidur. Pak Wijaya baik sama kerabat miskin. Pasti panjang umur. Kerabat miskin apa? Bukannya tadi ada dukun muda. Namanya Andi Saputra. Andi Saputra? Mana dia? Sudah pergi. Apa? Pergi? Siapa yang izinin kamu ngusir Andi Saputra? Pak Wijaya, apa beneran mau jodohin Intan sama si miskin itu? Nanti kita jadi tertawaan. Memang kenapa kalau miskin? 3 generasi lalu, siapa yang nggak miskin? Kita sudah kaya? Keluarga Pratama dulu miskin. Memangnya dulu keluargamu langsung kaya? Bicara baik-baik, jangan marah-marah ya. Bukan aku yang mau marah. Ini anak-anak durhaka, bikin aku kecewa. Ayah, ucapan ayah berlebihan. Kamu masih nggak ngerti? Kalau dia diusir, kalian yang akan menyesal. Kalau begitu, kami harus gimana biar ayah tenang? Cari, cepat cari. Suruh semua orang cari dia. Kalau nggak ketemu, kamu nggak layak jadi kepala keluarga. Istrimu itu harus juga pulang kampung. Ini... Belasan tahun berlalu, banyak yang berubah. Berubah banget. Nona, aku kan ganteng. Mau nggak jadi pacarku? Enggak. Minggir. Mau lari kemana? Ngapain buru-buru? Aku punya uang. Kamu nggak akan rugi. Asal temani aku makan nasi bungkus. Uang 40.000 ini jadi milikmu. Makasih. Di mana nasi bungkusnya? Kamu ini siapa? Kok bajunya begitu? Lagi cosplay? Balikin. Kakak, dahimu gelap dan kasar. Kayaknya bentar lagi berdarah. Jangan banyak ngomong ya. Nggak tahu aku ini bos di jalan ini, ha? Masa aku berdarah? Lihat, bener kan? Beraninya. Semua, hajar dia! Masih di sini. Kalau nggak pergi, bukan cuma berdarah. Nyawamu bisa melayang. Baik, kamu sok hebat ya. Awas kamu. Hei Nona, nggak apa-apa? Kamu Kak Andi kan? Ini kamu. Kamu Melati? Melati? Kak Andi. Beneran kamu. Syukurlah. Kamu sudah besar. Enggak besar juga. Kak Andi, kamu kemana saja sih? Aku dan Kak Rizal kangen. Aku juga kangen. Terus kabar kalian gimana? Baik, semua baik. Kak Rizal yang jadi manajer kafe, memang hebat. Memang hebat. Lalu, kamu? Aku masih kuliah. Di warung kecil itu, aku kerja buat kuliah.
Kamu hebat. Tapi tenanglah, mulai sekarang biaya kuliahmu aku bayari. Omonganmu dan Kak Rizal kok sama? Kalian berdua orang besar. Jangan pikirin biayanya. Iya ya, ayo ketemu Kak Rizal. Dia pasti senang. Oke. Jangan pakai baju gini. Kayak dukun. Ganti dandanan ya. Hah? Kak Andi konyol banget. Baru dari gunung, pasti nggak punya uang. Tapi mau menjagaku. Coba tanya ke Kak Rizal, apa bisa bantu dia dapat kerjaan? Ada apa di wajahku? Kak, kamu ganteng banget. Tapi baju ini nggak pantas. Salahku, aku nggak bisa cari uang. Konyol. Kamu kan pelajar. Fokus belajar. Soal cari uang, biar kakak saja. Ya, Andi. Andi. Kak Rizal? Dasar bocah. Sudah tinggi, juga ganteng, bertahun-tahun. Kemana saja? Aku punya guru. Belajar di gunung. Bocah konyol. Di gunung belajar apa? Menderita, gak ahli, tetap diremehkan. Untung pulang, ada aku. Gak kubiarkan dia menderita. Sudah pulang, jangan pergi lagi. Tenang saja, sekarang aku yang jaga. Selama ada makanan, kamu gak akan lapar. Makasih Kak Rizal. Ayo, ku ajak bersenang-senang. Ayo. tempat pilihanmu bagus. Intan hari ini datang. Tenang saja, dia teman sekamar kuliahku. Dia pasti menghargaiku. Hari ini jangan disia-siakan. Tenang saja, asal dia datang. Pasti gak akan lolos. Lihat, dia datang. Intan, di sini. Sejak siang aku heran, kenapa ketemu di sini? Aduh, untuk bersantai. Andi, lihat suasana di sini. Kuhabiskan banyak uang. Lihat itu, semua itu tulisanku. Ini juga. Halo. Pohon Natal ini setiap tahun sangat terang. Dan minuman di bar ini semua impor. Bagaimana? Hebat kan? Minuman di sini. Pak Leo. Kenapa nggak bilang dulu? Biar saya siapkan. Kamar VIP terbesar, minuman terbaik. Yang terpenting, cewek tercantik. Tahu kan? Cepat siapkan. Baik, laksanakan. Kalian lihat-lihat ya. Wah, cewek baru datang ya? Hah? Wah, polos dan lembut, barang bagus. Ikut aku. Layani aku baik-baik. Ku beri kamu uang banyak. Aku nggak kenal kamu. Siapa mau? Nanti juga kenal. Jangan sok lah, ayo. Mau tanganmu lepas? Biar ku potong. Mau tanganmu lepas? Biar ku potong. Kamu bilang apa? Kamu tahu siapa aku? Hah? Apa aku peduli? Pak Leo. Mungkin Bapak salah paham. Dia adik saya. Bukan itu kerjanya. Adikmu? Kamu punya adik secantik ini?
Sudah cukup, nanti bawa dia ke sana. Aku mau melepaskan hawa nafsu. Pak Leo. Melati, nggak apa-apa. Kak Rizal, tempat ini nggak seru. Kita pergi saja. Oke. Nggak apa, ini tempat Kak Nadia. Mereka nggak berani, kita main saja. Apa serunya? Tempat ini kotor. Nggak pantas. Yuk. Benar juga, ayo ku antar. Melati. Lili. Kamu main ke sini? Iya. Kamu di Universitas Sungai Selatan kan? Ini ada senior. Intan Permatasari, kakak seniormu. Itu dia. Halo semua, salam kenal. Halo Kak, saya Melati. Mohon bimbingan ya. Jangan sungkan, kalau ada masalah di kampus cari aku ya. Makasih Kak. Intan, sudah selesai. Ayo pergi. Santai saja, kita kenalan dulu. Aditya Wijaya, pebaris grup Hijau Abadi. Halo. Pak Aditya, ini Melati, teman SM aku. Dan kamu Oh, Andi Saputra. kerja di mana? Masih cari? Jadi masih menganggur? Pak Aditya, nanti bantu dia ya. Bisa diatur. Biar kurus. Melati, kita sekalian main bareng yuk. Nanti ku ceritain soal kampus. Aku... Nggak apa, ikut saja. Kak Intan, maaf merepotkan. Yuk. Nggak tahu malu ya? Maksudnya? Nggak diajak. Kok ikut-ikutan, hah? Kalau begitu nggak jadi. Aku juga nggak ikut. Tunggu. Berarti kalian berdua. Kami bertiga cari ruangan. Ini... Intan, kami cuma bercanda. Jangan marah ya. Ayo, kita main bareng ya. Ayo. Andi kan? Kalau mau pekerjaan, kirim CV dulu ke aku. Sini, tukeran WhatsApp. Apa itu WhatsApp? Nggak pernah pakai WhatsApp. Kak Andi baru turun dari gunung. Oke. Kampungan, orang gunung. Sini HP-nya, aku ajari. Ini apa? Kamu bercanda? Ada lampunya. Zaman sekarang ada yang pakai barang jadul. Kamu orang gunung asli ya? Asli orang gunung. Begini saja, nyanyikan lagu gunung buat kami. Ku beri kamu iPhone model terbaru 17 Pro Max 256 GB oranye galaksi. Ku buangkan ya. Kalau rusak, kamu nggak sanggup bayar. Barang rongsok, aku nggak sanggup bayar. Dasar kampung, benar-benar sumber hiburan hari ini. Nggak berhenti ya? Aku kan niat baik. Nggak usah. Nggak ada yang paksa. Intan, aku kan cuma bercanda. Biar dia tampil, dia kampungan. Ngapain duduk semeja dengan kita? Sungguh konyol. Kalau main, ngapain membeda-bedakan? Sok hebat. Kalau bisa, ya main. Atau pergi. Intan, jangan marah. Aku bercanda. Ayo main bareng, main bareng. Jangan hiraukan. Nggak apa. Intan ini agak berbeda. Wah, cantiknya. Kamu buat aku susah payah mencari. Siapapun sama saja. Hah? Aku kenapa? Aku jelek. Percaya nggak? Hari ini ku habisi kamu. Mau apa? Kamu siapa? Jangan ikut campur. Hah? Aku, Aditya Wijaya. Ayahku ketua grup Hijau Abadi.
Ternyata pewaris grup hijau abadi. Pantas sombong. Masih nggak pergi? Boleh saja pergi, tapi harus bawa dia. Pak Aditya, kamu nggak akan nolak kan? Hah? Mereka lebih banyak. Nggak perlu melindungi dua kampungan. Bagus tahu diri. Minggir kamu. Kamu... Siang bolong, mau ngapain? Wah, ada barang bagus lagi. Kalau dia nggak mau, kamu saja yang ikut, oke? Sialan, beraninya rebut cewekku. Dia temanku, jangan macam-macam. Ngapain menghormatimu? Pak Aditya, kamu pikir kamu siapa? Hah? Dengar ya, kalaupun ayahmu datang, dia nggak berani sombong di depanku. Kamu itu siapa? Cuy. Beraninya memukul. Dengar ya, kakekku itu... Cukup. Aku nggak peduli kakekmu siapa. Kamu harus ikut aku. Ayo. Mau bawa siapa? Sialan, kamu cari mati ya? Hah? Mau jadi pahlawan, harus punya kemampuan dulu. Punya? Silakan. Kamu coba saja. Sialan, cari mati. Iya. Bisa bela diri. Pantas saja sombong. Sekarang berlutut. Sujud minta maaf. Mungkin akan kulepas. Andi, kenapa sok jagoan? Pak Aditya menyerah. Kamu mau bunuh kita? Pak Leo, orang ini gila. Bukan urusan kami. Kawan-kawan, habisi dia. Hentikan! Gak apa-apa. Gak apa. Siapa berani bikin ulah di jembatan biru? Karena dia cuma hal kecil. Kenapa sampai mengusik kakak, hah? Wah, Pak Leo, kenapa Pak Leo kesini? Karena dia di tempatmu ini. Kapan aku pernah pelit? Tapi hari ini mau main sama cewek, malah nggak bisa. Gini aja, aku nggak mau dia lagi. Temani aku semalam, masalah selesai. Pak Leo, aku sudah tua. Mana sebaik cewek muda. Begini deh, malam ini aku traktir pilih cewek di jembatan biru. Termasuk dia juga? Dia bukan orangku. Aku nggak bisa paksa dia. Pak Leo, pilih saja yang lain. Kalau nggak ada yang cocok, ku pilihkan dari tempat lain. Sampai Anda puas. Karena dia cukup sportif. Tapi aku ini sifatnya keras kepala. Hari ini aku mau cewek ini. Kalau nggak tidur dengan dia, aku nggak bisa makan dan tidur. Karena dia, menurutmu bagaimana? Maunya bagaimana? Wah, sudah ku bilang. Kalau kamu gantikan dia, aku pasti puas. Kalau aku bilang enggak? Berarti ada satu cara. Serahkan saham kafe ini padaku. Biar aku yang urus. Pasti ku beri harga yang bagus. Ternyata mau ambil alih bisnis kecilku. Boleh, aku nggak masalah. Tapi kamu juga tahu, tempat ini bukan punyaku sendiri. Begini, aku telepon Paman Fendi. Asal beliau setuju, aku nggak masalah. Aduh, hari ini cuma bercanda saja. Sudah, hargai Kanadia. Kita pergi. Tunggu. Siapa suruh pergi? Memangnya kamu mau apa? Berlutut, sujud minta maaf. Atau kupatahkan kakimu. Kanadia, bukan aku yang gak menghargai kamu. Ada orang yang cari mati. Adik, kamu siapa? Karena dia sahabatku. Oh, ternyata saudara Rizal. Sudah, hargai aku kali ini. Biarkan ini berlalu. Kenapa harus menghargaimu? Rizal, kenapa sahabatmu begini? Andi, jangan. Ajak Melati pulang. Kak Andi, kita nggak bisa melawan. Pergi saja. Melati, dulu kakak nggak becus. Sekarang kakak pulang. Jangan ada yang berani. Andi, jangan nekat. Kita nggak bisa melawan. Kak Rizal, takut. Bukan takut. Kamu nggak tahu apa-apa. Ajak Melati pulang, biar aku yang urus. Aku memang nggak tahu. Yang aku tahu,
Melati nggak boleh luka. Nggak mengerti, dasar banyak omong. Sialan, habisi dia. Coba saja. Karena dia, Rizal itu orangmu. Kamu sengaja cari masalah ya? Hah? Rizal, Karena dia, maafkan aku. Selama ini kamu baik padaku. Kalau selamat, aku balas budi. Hari ini, kami bertiga menanggung sendiri. Yang ada di sini, gak ada urusannya. Serang saja kami. Kak Rizal. Jangan nangis. Hidup kakak gak berharga. Mati pun gak aku biarkan siapapun menindas kami. Kak Rizal sudah kembali. Jangan banyak omong. Sekali Kak Rizal, selamanya Kak Rizal. Kenapa diam saja? Habisi mereka. Iya. Kamu mau apa? Sudah kuberi kesempatan. Semuanya. Panggil semua orangku. Habisi dia. Cepat tutup, mereka jangan pergi. Biarkan mereka pergi. Apa katamu? Maksudku, biarkan panggil bantuan. Lepaskan. Awas kamu. Kalau berani jangan lari. Andi, kamu gila. Malah membiarkan mereka. Kamu cari mati ya, jangan seret kami. Adik, kamu tahu berapa anak buahnya dan ada berapa jagoan? Kamu biarkan saja. Apa tempatku mau ditutup? Karena dia, tenang. Kafe nggak terkait. Kami di luar. Sudahlah, di sini masih bisa selamat. Di luar, kamu pasti mati. Terima kasih. Kamu berani juga. Ini langkah. Keluar dulu. Tolong jaga Melati ya. Baik, tenanglah. Kak Andi, nggak mau. Sudah, keluar saja. Ikuti Nona Intan, jangan pisah. Paham? Ayo. Tunggu mati saja. Bodoh. Sudah, kita tunggu di tempat lain. Paman Fendi, kok kesini? Pak Leo mana? Tenang saja, orang Pak Leo tidak akan datang. Tapi, aku harus beri penjelasan. Paman Fendi, masalahnya agak rumit. Serumit apapun, jangan begini. Keras sekali. Melanggar aturan. Siapa pelakunya? Keluar sendiri. Siapa pelakunya? Keluar sendiri. Aku pelakunya. Ada apa? Serang saja aku. Anak muda, hebat juga. Wah, siapa gurumu? Apa perlu ku beritahu? Karena bisa beberapa jurus. Kamu bisa sombong. Bu Nadia, kalau nggak ada lagi, kami permisi. Kamu pikir bisa pergi, hah? Mau menghalangi? Paman Fendi, Pak Leo menghina adikku. Paman nggak menyerang kan? Paman Fendi, tadi mereka juga membantuku. Kalau enggak, Pak Leo itu bisa bikin masalah. Aku tahu. Tapi di wilayahku, mereka melukai orang tanpa penjelasan.
Lalu kalian pergi. Kalau tersebar, aku nggak punya muka. Paman Fendi. Tidak usah dibela. Hari ini yang keluar dari sini hanya orang-orangku. Riza, terima kasih pada Paman Fendi. Hah? Kamu ini payah banget. Paman Fendi itu baik. Dia mau kalian bergabung jadi anak buah Paman Fendi. Masalah ini pasti beres. Terima kasih. Tapi Kak Nadia, aku hanya ikut kakak. Soal sahabatku, terserah dia. Kamu ini payah. Aku orang Paman Fendi. Apa bedanya? Ada bedanya. Payah. Gak usah dibahas. Adik, katakan. Aku ya aku, bukan orang lain. Maaf ya. Kalian ini... Anak muda, berani juga ya. Karena nggak tahu diri, kamu bisa keluar. Tergantung kemampuanmu. Tergantung kemampuanmu. Paman. Guru Heru, majulah. Paman. Diam. Kalau dia bisa mengalahkan Guru Heru, akan kulepaskan. Karena nggak tahu diri, jangan harap bisa pergi. Pewaris silat selatan, Pak Heru, mari bertanding. Andi. Kak Rizal, nggak apa? Kenapa nggak menyerang? Silatmu ini agak menarik. Ayo, ku temani main. Kurang ajar. Rizal, temanmu ini juga bisa silat? Gak tahu. Kamu dari Tai Chi ya? Tai Chi? Bukan. Tadi kamu pakai gerakan Tai Chi. Meniru kamu, meniru langsung pakai. Yang begini mainan bocah, nggak sulit. Berani menghina Tai Chi? Bukan begitu, Guru Heru. Kurasa kita cukup sudah. Jangan harap. Aku mau bertarung 300 ronde. Jet! Guru Heru, silatku ini bagaimana? Cepat sekali belajar silat. Orang ini manusia. Paman Fendi, saya mempermalukan Anda. Andi, tadi itu bagaimana caranya? Ajarin dong. Bisa, di rumah ya. Janji ya. Oke. Berhenti. Kamu ingkar janji. Akan kulihat mana yang lebih cepat, gerakanmu atau peluruku. Kutembak kamu mati. Intan, kita pulang yuk. Nona Intan, pulang duluan saja. Jangan terseret. Aku janji harus tepati. Ku temani ya. Aduh, aku punya urusan. Aku pulang dulu. Dadah. Intan, tenang saja, ku temani. Aditya, orang-orang tadi semua orang Pak Leo. Bukan orang Pak Leo, Paman Fendi. Paman Fendi? Yang Kak Nadia bilang pemegang saham. Benar. Kak Nadia seperti sekarang berkat Paman Fendi. Dia melumpuhkan Pak Leo. Dia harus memberi penjelasan. Itu aturannya. Padahal Pak Leo yang mulai. Dia nggak akan menyulitkan Kak Andi kan? Tadi Kak Nadia sudah menyelesaikan. Tapi Andi nggak terima. Itu bikin masalah. Dia cari mati. Rasain. Pak Aditya, koneksimu. Kamu pewaris grup hijau abadi. Tolong, mohon pada Paman Fendi. Aku? Memangnya aku gila? Jangan suruh aku. Ayahku datang pun, Paman Fendi nggak bakal peduli. Aku nggak akan cari mati.
Sudahlah, dia nggak mau. Kita pergi. Kutembak kamu mati. Coba saja. Kamu pikir aku tidak berani? Tunggu! Jangan gegabah! Ngapain kembali? Cepat pergi! Masih ada yang sering mati. Jangan gegabah! Paman Fendi, saya Intan Permatasari. Beberapa tahun lalu saat kakek ultah, kita bertemu. Oh, kamu putrinya Surya Pratama. Benar, bisa minta tolong. Lepas kedua teman saya. Karena Nona Intan sudah bicara, saya bisa turuti. Tapi proyek keluarga Pratama separuh buat saya. Ini... Paman Fendi, saya nggak ikut campur bisnis. Nggak bisa memutuskan. Jadi, tidak bisa separuh bisnis? Lalu kenapa harus menurut? Maaf ya, aku angkat dulu. Kamu ini? Halo, siapa? Hei, adik Andi, aku Hadi Gunawan. Ada sesuatu yang mau ku bilang. Kak, katakan. Pengembang Danau Gunung Suci, keluarga Fendi. Aku sudah bicara dengan kepala keluarganya. Makam kakekmu nggak diganggu, jadi nggak perlu pindah makam. Terima kasih. Aduh, antara kita ngapain terima kasih? Ini demi diri sendiri biar enak mancing. Oh iya, Kak. Kamu kenal keluarga Fendi? Cukup akrab. Kenal Pak Fendi? Bocah itu kenal. Kenapa? Sekarang dia pegang pistol ke kepalaku. Apa? Kak, bagaimana kalau demi Anda dia kulepas? Omong kosong. Siapa melepas siapa? Kakak, hidup atau mati? Katakan. Dasar bocah! Lancang! Fendi, kamu sudah bosan hidup ya? Hadi? Pak Hadi? Hadi? Pak Hadi? Kenapa? Suaraku saja kamu nggak kenal. Pak Hadi? Ya, saya. Iya. Baik. Turunkan. Nah, tadi itu semua salah paham. Nona Intan, tadi saya sungguh malu. Orangnya dikembalikan. Mohon jangan marah ya. Segera dilepaskan. Dikembalikan utuh. Kamu nggak apa-apa? Ya, hari ini terima kasih. Punya koneksi kok nggak dipakai? Membuat aku dan Melati khawatir sekali. Kok jadi begini? Melati, pergi yuk. Hei, Kak Rizal, ada apa ini? orang bodoh pun tahu. Ayo. Ada apa sih? Hati-hati. Dadah. Paman Fendi, tadi itu sungguh Hadi Gunawan. Pak Hadi? Benar, memang Pak Hadi. Hampir jadi masalah besar. Nggak nyangka bocah itu orang Pak Hadi. Di Provinsi Sungai Selatan, siapa tidak menghormati mereka? Harus cari kesempatan lebih dekat dengan dia. Intan, kamu hebat deh. Membuat mereka selamat dari Paman Fendi. Hebat ya. Bukan, kalian dua cowok ini cuma sok jago. Perlu dibantu Intan. Nggak malu. Sudah cukup. Siapa malu dan nggak tahu diri? Intan, aku nggak salah. Jauhi orang seperti ini. Yuk kita minum. Minum sendiri. Aku mau antar Melati. Jangan Intan. Kamu nggak ngerti. Cepat pergi. Oke, awas kamu. Dadah. Cih, dasar nggak tahu diri. Nona Intan, jangan diantar. Melati ikut aku. Nggak apa, ada mobil. Sudah larut. Nggak apa. Baiklah. Kak Andi, antar Nona Intan pulang. Nggak mau. Jangan dekat dia. Nggak aman.